Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu bahagia dan semangat selalu ya belajarnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi rotasi pada mata kuliah transformasi geometri. Dan dosen pengampu kita yaitu Ibu Nur Fitriana Ulfa MPD. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Khairiyah dengan NIM akhir 079, kemudian Nur Aini dengan NIM akhir 096, selanjutnya ada Salma Az-Zahra dengan NIM akhir 100, dan yang terakhir ada Dian Rahmawati Davi dengan NIM akhir 104. Kemudian yang pertama yang akan kita pelajari di materi rotasi kali ini adalah mengenai pengertian rotasi. Apa sih rotasi itu? Nah, kita akan pelajari dulu definisinya apa saja. Jadi, definisi dari rotasi atau pengertian dari rotasi yang pertama ada definisi 5.1 yang mengatakan bahwa sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai kaki awal dan kaki lainnya sebagai kaki akhir. Jadi, di definisi 5.1 ini ada kaki awal dan kaki akhir. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh dari definisi 5.1 tadi. Nah, diberikan sudut ABC seperti pada gambar 5.1 yang tertera di PPT. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, apabila kita menyebutkan kaki awalnya adalah garis AB atau sinar AB, kemudian kita menyebut kaki akhirnya adalah sinar BC atau garis BC, maka kita akan mendapatkan sudut berarah ABC. Nah, yang kemudian dinotasikan dengan sudut berarah ABC, seperti yang tertera di PPT ya. Kemudian, selanjutnya, jika kita menyebutkan kaki awalnya adalah garis BC atau sinar BC, dan kaki akhirnya adalah garis BA atau sinar BA, maka kita akan mendapatkan sudut berarah CBA yang didotasikan sebagai sudut berarah CBA. Jadi jelaskan bahwa sudut berarah ABC itu nanti tidak sama dengan sudut berarah CBA. Kenapa? Karena arah sudut ABC dan arah sudut CBA itu berbeda. Jadi karena arah sudutnya berbeda, nilainya juga akan berbeda. Oke, selanjutnya kita ke teorema 5.1. Nah, misalkan diberikan sudut ABC, maka nilai besar sudut berarah ABC sama dengan negatif nilai besar sudut arah CBA. Nah, karena orientasi ganda BCA ini bisa positif atau negatif, maka akan ada dua orientasi ganda. Nah, bisa positif ini ketika di arah sudutnya searah dengan arah jarum jam. Kemudian arah sudutnya negatif ketika arah sudutnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, yang pertama, orientasi ganda BAC positif. Akibatnya, besar nilai ABC akan sama dengan besar nilai sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC positif, maka orientasi ganda BCA negatif. Akibatnya, besar sudut arah CBA sama dengan besar sudut arah ABC. Jadi, karena tadi ada positif dan negatif, maka besar sudut berarah ABC sama dengan minus besar sudut arah CBA. Kemudian yang kedua, orientasi ganda BAC negatif. Akibatnya, nilai sudut berarah ABC sama dengan nilai sudut berarah ABC. Jika orientasi ganda BAC negatif, maka orientasi ganda BCA positif. Akibatnya, nilai
besar sudut berarah CBA sama dengan nilai besar sudut arah ABC. Jadi, nilai besar sudut berarah ABC sama dengan negatif nilai besar sudut berarah CBA. Jadi terbukti ya bahwa nilai besar sudut berarah ABC sama dengan minus nilai besar sudut berarah CBA. Selanjutnya kita ke definisi 5.2. Misalkan diberikan sudut ABC, nilai sudut berarah ABC ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah ABC. Dan nilai besar sudut berarah CBA ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah CBA. Nah, sehingga ada dua besar nilai sudut berarah ABC. Yang pertama adalah orientase ganda BAC, sehingga nilainya positif. Kemudian minus besar ukuran sudut ABC. Jika orientasenya ganda BAC, maka nilainya negatif. Selanjutnya, definisi 5.3. Misal diberikan dua garis berpotongan L dan M tidak tegak lurus. Sudut antara L dan M ditetapkan sebagai sudut lancip yang dibentuk kedua garis tersebut. Nah, definisi 5.4. Misalkan diberikan dua garis L dan M berpotongan tidak tegak lurus di titik A dan P, titik pada L sedangkan B dan C, titik-titik pada M sehingga terletak antara B dan C. Nah, ini teman-teman bisa sambil lihat gambar 5.4 ya. Apabila sudut PAB lancip ditetapkan dari L ke M adalah sudut PAB, dan apabila sudut PAB tumpul ditetapkan sudut dari L ke M adalah sudut PAC. Oke, kemudian teorema 5.2. Misalkan diberikan dua garis S dan T yang berpotongan di titik A tidak tegak lurus. Andaikan P dan Q dua titik yang berbeda dari A, maka besar sudut berarah PAP double aksen sama dengan besar sudut berarah QAQ double aksen, di mana P double aksen sama dengan mu T bundaran mu S P dan Q double aksen sama dengan mu T bundaran mu S Q. Bukti. Nah, jadi dari teorema tadi akan ada 4 kasus, yaitu di mana yang pertama P dan Q adalah anggota S atau elemen S. Kemudian yang kedua P elemen S dan Q bukan elemen S. Yang ketiga, P bukan elemen S dan Q elemen S, atau kedua-duanya bukan elemen S. P bukan elemen S dan Q juga bukan elemen S. Definisi 5.5. Andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid V dan theta sebuah bilangan real yang memenuhi theta lebih besar dari negatif 180 derajat lebih kecil dari 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rho A sejauh theta yang ditetapkan sebagai berikut untuk P elemen V. Yang A, rho A sejauh theta terhadap P sama dengan A, jika P sama dengan A. Kemudian yang B, rho A sejauh theta terhadap P sama dengan P aksen, sehingga sudut PAP aksen sama dengan theta dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Sebagai contoh, 5.4. Diberikan titik A, Q, dan P. Lukis yang pertama. Yang pertama, rho A sejauh 60 derajat terhadap P. Yang B, rho A sejauh negatif 60 derajat terhadap Q.
Selanjutnya yaitu rotasi sebagai suatu transformasi. Nah, rotasi sebagai suatu transformasi dapat dilihat dalam beberapa teorema berikut. Yang pertama, teorema 5.3. Misalkan rho A, pi relasi yang ditetapkan sebagai berikut untuk setiap P elemen dari V berlaku A. Rho A, pi P sama dengan A jika P sama dengan A. B. Rho A, pi P sama dengan P aksen sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan pi dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Maka relasi rho A, pi merupakan suatu transformasi. Untuk pembuktiannya, yaitu yang pertama, ditunjukkan bahwa rho A, pi P fungsi dari V ke V. Ambil P sembarang titik pada V, berdasarkan poin A, P mempunyai peta yang tunggal, yaitu A elemen dari V jika P sama dengan A. Berdasarkan poin B, P mempunyai peta yang tunggal P aksen elemen dari V jika P tidak sama dengan A. Jadi, rho A, pi fungsi dari V ke V. 2. Akan ditunjukkan bahwa rho A, pi adalah injektif. Pandang dua titik P, Q elemen dari V dengan rho A, pi P sama dengan rho A, pi Q sama dengan P aksen. Maka besar sudut PAP aksen sama dengan besar sudut QAP aksen sama dengan pi dan AP aksen sama dengan AP sama dengan AQ. Akibatnya P sama dengan Q. Jadi rho A, pi adalah injektif. Ketiga, akan dibuktikan bahwa rho A, pi surjektif. Ambil sembarang titik Q elemen dari V, maka Q sama dengan A atau Q tidak sama dengan A. Bila Q sama dengan A, maka A elemen dari V sehingga rho A, pi A sama dengan Q sama dengan A. Bila Q tidak sama dengan A, maka ada sinar garis AQ. Berdasarkan postulat konstruksi sudut, ada sinar garis AR sehingga besar sudut QAR sama dengan negatif pi. Berdasarkan postulat garis, ada P elemen dari garis AR sehingga AP sama dengan AQ. Dari uraian ini dapat disimpulkan rho A, pi P sama dengan Q. Jadi ada P elemen dari V sehingga rho A, pi P sama dengan Q untuk sembarang Q tidak sama dengan A. Artinya rho A, pi surjektif. Karena rho A, pi merupakan relasi dari V ke V, fungsi injektif dan surjektif, maka rho A, pi suatu transformasi. Selanjutnya teorema 5.4. Jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka rho A, pi sama dengan mu T bundaran mu S. Dapat dilihat pada gambar. Pembuktiannya yaitu pandang titik P tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A, K elemen dari S. Misal, P double aksen sama dengan mu T bundaran mu SP dengan mu SP sama dengan P aksen dan mu TK sama dengan K aksen. Karena sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka besar sudut K aksen sama dengan pi. Akan tetapi, dapat kita ketahui bahwa besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut K aksen. Dengan demikian, besar sudut PAP double aksen sama dengan pi. Karena A double aksen sama dengan mu T bundaran mu SA sama dengan A, dan mu T bundaran mu S suatu isometri, maka P double aksen A double aksen sama dengan PA. Jadi, mu T bundaran mu S sama dengan rho A, pi. Teorema 5.5. Komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau translaksi. Buktinya, ambil sembarang pencerminan mu T dan mu S. Keadaan T dan S dapat T sejajar dengan S atau T memotong S. Untuk T sejajar dengan S, maka mu T bundaran mu S suatu translasi. Untuk T memotong S, maka mu T bundaran mu S suatu rotasi. Jadi, komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Teorema 5.6. Setiap rotasi adalah isometri langsung. Buktinya, karena setiap rotasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri,
Akibatnya, setiap rotasi merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rho A, pi sama dengan mu T bundaran mu S, dan ganda 3 B, C, D berorientasi positif, maka oleh mu S ganda 3 B, C, D berorientasi negatif, sebab mu S merupakan isometri lawan. Akibatnya, ganda 3 B, C, D oleh mu T bundaran mu S berorientasi positif. Jadi, mu T bundaran mu S tidak mengubah orientasi ganda 3 B, C, D. Dengan demikian, mu T bundaran mu S suatu isometri langsung. Jadi, rotasi rho A, pi juga suatu isometri langsung. Teorema 5.7. Rho P, V P sama dengan X cos V dikurangi Y sin V, X sin V ditambah Y cos V, atau Rho P, V P sama dengan matriks X1, Y1 sama dengan cos V negatif sin V cos V matriks XY untuk PXY elemen bilangan V. Buktinya, misalkan M sudut AOP sama dengan alfa. Karena rho O, VP sama dengan P aksen, maka M sudut POP aksen sama dengan V, dan M sudut AOP aksen sama dengan A alfa ditambah V, sehingga didapat X sama dengan OP cos alfa dan Y sama dengan OP sin alfa. Sedangkan X aksen sama dengan OP cos alfa ditambah P sama dengan OP cos alfa cos P dikurangi sin alfa sin P sama dengan OP cos alfa cos P dikurangi OP sin alfa sin P sama dengan X cos P ditambah X sin P. Kemudian Y aksen sama dengan OP sin alfa ditambah P sama dengan OP sin alfa cos P ditambah cos alfa sin P sama dengan OP sin alfa cos V ditambah OP cos alfa sin V ditambah Y cos V ditambah X sin P. Atau kalau ditulis secara matriks, didapat matriks X aksen Y aksen sama dengan cos P negatif sin P cos P matriks X Y. Teorema 5.8. Untuk setiap P, X, Y dan A, B elemen V, maka P aksen sama dengan rho A, VP sama dengan dalam kurung X kurangi A cos P dikurangi di dalam kurung Y dikurangi B sin P ditambah A, dalam kurung X kurangi A sin V ditambah dalam kurung Y kurangi B cos P ditambah B, atau rho A, VP sama dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos V negatif sin P cos V matriks X min A Y kurangi B ditambah matriks AB. Bukti dari gambar 5.11, sistem koordinat diubah menjadi relasi X, relasi Y dengan aturan
X sama dengan relasi X ditambah A, dan Y sama dengan relasi Y ditambah B, sehingga P sama dengan di dalam kurung relasi X, relasi Y sama dengan X dikurangi A, Y dikurangi B, dan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan X aksen dikurangi A, Y dikurangi B. Gunakan teorema 5.7 pada sistem relasi X, A, relasi Y. Didapat matriks X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan matriks cos P negatif sin P cos P dikali X dikurangi A, Y dikurangi B. Gunakan sistem X, O, Y, maka didapat X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos P negatif sin P cos P dikali matriks X min A, Y min B ditambah matriks A, B. Teorema 5.9. Apabila diberikan rho A, P, maka rho inverse A, P sama dengan rho A, negatif P. Bukti, ambil garis S dan T pada V sehingga T irisan S sama dengan himpunan A, dan sudut dari S ke T sama dengan setengah Pi, maka berdasarkan teorema 5.4 didapat bahwa rho A, Pi sama dengan mu T bundaran mu S, dan sudut dari T ke S adalah setengah Pi. Karena rho A, Pi inverse sama dengan mu T bundaran mu S inverse sama dengan mu T inverse bundaran mu S inverse sama dengan mu T bundaran mu S sama dengan rho A, V, sebab himpunan A sama dengan S irisan T dan sudut dari T ke S adalah negatif setengah